Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, setelah sebulan lebih ya kita libur taklim, dan alhamdulillah pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini kita dapat melanjutkan kembali mempelajari hadits Ar-Arba'in berikut syarah atau penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan pada bulan-bulan lainnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima. Ya, syukran, masyaallah. Syukran, jazakallahu khairan. Ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khairan. Iya. Alhamdulillah. Ini udah cukup, insyaallah nyaman sekali. Ntar malah saya kantuk kayak gini. Ya, alhamdulillah. Baik, syukran jazakumullah khairan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan lagi kita ke bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Baik, pada kesempatan hari ini, kalau tidak salah kita masuk ke hadis ke-12. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang yakni hadis 11, Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau nggak salah terakhir itu ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke hadis 12, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang saya bacakan lafaznya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang la ya'nihi, tidak berguna baginya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya. Hadis ini menerangkan tentang seorang muslim yang terbaik, ya. yakni ketika dia keadaannya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, di mana hal ini menghendaki dia sebelum dia melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata, dia lihat tindakan itu, dia lihat kata-katanya apakah bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat maka dia kerjakan, kalau tidak dia tinggalkan. Ya. Yang mana ini menunjukkan bagusnya keislaman seseorang dan semakin tinggi keislaman dan keimanannya. Ya.
Dan hadis ini juga menyuruh kita untuk mengerjakan hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Ya, di mana sebagian orang ada yang mengisi waktu-waktunya dari mulai pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam dengan hal yang sia-sia. Boleh saja kita melakukan hal yang mubah, tapi jangan sampai menjadikannya sebagai waktu kita sebagian besarnya. Ya, ada yang hari-harinya main game. Ketika ditanya, kenapa kok diisi dengan main game terus, gitu ya? Ya, hiburan, kan manusia perlu hiburan. Ya cuma kalau terus-terusan hiburan dari pagi sampai siang, ya siang sampai sore, dan terus, ya banyak waktu yang sia-sia. Kalau memang hiburan ya nggak lama-lama, ya nggak sampai berjam-jam. Kenapa olahraga terus gitu? Kan manusia butuh olahraga katanya. Ya memang butuh, cuma jangan sampai dia terus-terusan ya main bola, main voli misalnya terus sampai dia isi waktu-waktunya berjam-jam ya. Karena kalau seperti itu nanti banyak waktu-waktu dia yang sia-sia. Dia akan menyesal nanti, kenapa tidak saya manfaatkan waktu-waktu saya dengan ibadah, supaya bekal saya menghadap Allah semakin banyak, gitu ya. Nah, orang yang keislamannya bagus dan keimanannya sempurna, maka sebelum dia bertindak dan sebelum dia berucap, dia lihat dulu kira-kira bermanfaat atau tidak. Ya, boleh saja dia melakukan hal yang mubah untuk refreshing misalnya, ya supaya nggak tegang hari-hari, tapi jangan menjadikan sebagai sebagian besar waktunya. Ya, itu. Min husni, yakni min kamal wa jamal, di antara kesempurnaan. Nah, berarti kalau mau sempurna keislaman kita dan keimanan kita, islamil mar'i, keislamannya. Ya. Tarkuhu, dia meninggalkan, mencakup ucapan, mencakup perbuatan. Ya. Baik ucapan yang sia-sia, banyakan bercanda. Baik perbuatan yang sia-sia, banyakan main misalnya. Banyakan nongkrong-nongkrong misalnya. Ya, sampai larut malam. Ada yang sampai bergadang. Nah, ini termasuk hal yang sia-sia. Boleh kita ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, ya tapi jangan sampai menghabiskan waktu-waktu kita. Ya karena keluarga punya hak. Anak istri perlu anak dididik, diarahkan, dibimbing, ditemani. Istri juga sama, ya. Perlu digauli dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya, jangan sampai senangnya sama temen ngobrol sampai semalaman suntuk. Ya, nah ini termasuk tanda keislamannya tidak baik kalau seperti ini. Mala ya'nihi, hal-hal yang tidak berguna. Ya, bercanda, silahkan. Nabi SAW juga pernah bercanda, tapi tidak menjadikan sebagai kebiasaan. Dan bercandanya pun benar. Dan bercanda memang bagus supaya kita nggak tegang, supaya semakin akrab. Ya, tapi jangan sampai menjadikan sebagian besar ucapan kita isinya bercanda, nggak berzikir, nggak memberikan nasihat, nggak mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah. Ya, nah, jangan seperti itu. Mala ya'nihi, hal-hal yang tidak berguna baginya, mala tata'allaq bihi inayatuhu wa yahtamma bih. Ini hal yang tidak berguna. Sebentar. Ini kesenggol sedikit langsung.
bergeser. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya annad dinal islami kulluhu mahasin, bahwa ajaran Islam semuanya indah, ya, kulluhu mahasin, ya. Sehingga penting-penting gitu ya, penting-penting bukan main-main, ya. Makanya hal yang main-main ditinggalkan. Kemudian anna min husni wa kamal imanil insan tarkuhu ma la yahummuhu fi dunyahu wa akhiratihi min aqwalin au a'mal. Bahwa tanda baik dan sempurnanya keimanan seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal yang tidak berguna baginya baik dunia maupun akhiratnya. Terkait dengan dunia, saya melakukan ini kira-kira apa yang saya peroleh? Apa manfaat yang saya peroleh? Dunianya. Akhiratnya apa yang saya peroleh dari akhiratnya, pahala kah? Itu maksudnya. Saya melakukan ini supaya saya misalnya dia bergaul dengan masyarakat, ya, duduk dengan mereka. Manfaatnya di dunia apa? Supaya hubungan saya dengan mereka baik, ya, supaya saya bisa berikan masukan, saran. Nah, ini baru manfaat. Gitu. Cuma kalau berjam-jam maunya ngobrol terus, nah ini berarti kurang manfaat. Maka saya seperlunya saja. Nah, itu bagus, ya. Akhiratnya apa? Akhiratnya saya bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu bagus gitu ya. Nah, ini hadis ini maksudnya menghendaki kita seperti itu. Kemudian juga yang bagi lil muslim ayahrisa ala tahsin islamihi. Seorang muslim hendaknya dia terus perbaiki keislamannya, ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang membuat keislamannya semakin bagus, keimanannya semakin sempurna, ya. Maka sebelum dia berbuat, dia lihat dulu apa manfaat yang dihasilkan dari dia melakukan perbuatan ini, ya. Dan di awal-awal kita sudah pelajari bahwa seorang mukmin, ya, kalau mau amalnya tidak sia-sia, hendaknya dia tengok hati di samping dia tengok amal. Tengok hati berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Dia tengok hatinya karena apa? Karena siapa dia beramal. Kalau sudah karena Allah, ya, niatnya baik, berarti sudah bagus batinnya. Setelah itu apa? Dia tengok perbuatan tersebut, kira-kira menghasilkan pahala atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, ya. Kalau misalnya menghasilkan pahala, ada manfaatnya, baru dia kerjakan. Nah, itu yang terbaik, keadaan terbaik bagi seorang mukmin, seorang muslim. Dan ciri ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah puji mereka dan memberikan kepada mereka surganya, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka juga diantaranya meninggalkan al-lagwu, yakni hal yang sia-sia, ya. Kemudian hadis ini juga menerangkan anna adama tarkil insani lima la ya'nihi yadullu ala anna islamahu laisa bihasan. Kalau seseorang tidak meninggalkan hal yang sia-sia atau bahkan mengisi waktu dengan hal yang sia-sia, berarti keislamannya kurang bagus, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ilaju tarki ma la ya'ni ayya'lam. Cara mengatasi kita agar dapat meninggalkan hal yang sia-sia, kata beliau, ayya'lam, hendaknya seorang tahu annal mauta baina yadayhi, bahwa kematian itu ada di hadapannya. Oh iya, saya bakal meninggal dunia. Apa amal yang sudah saya persiapkan untuk menghadapinya?
Wa annahu mas'ul an kulli kalimatin takallama biha, dan bahwa dia akan dipertanggungjawabkan pada setiap ucapan yang dia ucapkan. Bahwa saya akan dihisab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dilontarkan kecuali di samping ada malaikat raqib atid yang selalu hadir siap mencatat. Ya. Berarti saya harus pilih-pilih nih kalau mengucapkan kalimat. Wa anna anfasahu ra'su malihi, dan bahwa kehidupannya itulah modalnya. Nafas-nafasnya itulah modal dia untuk mengembangkan ya modalnya ini. Maka kalau dia kelola waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya, kehidupannya dengan sebaik-baiknya, maka hidupnya akan penuh berkah, tidak sia-sia, dan dia bisa pulang menghadap Allah dengan membawa banyak bekal. Ya. Ketika seorang meyakini bahwa kematian ada di hadapannya, maka apalagi dia yakin bahwa kematian itu tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua, juga tidak harus sakit, ya, yang muda atau yang sehat pun sama bisa dijemput oleh kematian. Dan kapan saja, di mana saja, ya, akan menghampirinya. Maka yang terbaik adalah dia menyiapkan bekal untuknya. Dan waktu-waktu dalam kehidupan dunia inilah kesempatan dia untuk memperbanyak bekal, ya. Maka dia manfaatkan waktu-waktunya. Sehingga bagi seorang muslim tidak ada istilah nganggur. Ngapain? Nggak ada kerjaan ini, nggak ada kerjaan. Di hadapannya banyak kerjaan. Ada zikrullah, ada zikir mutlak, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, dan membaca Al-Qur'an. Itu kerjaan akhirat gitu. Jadi enggak ada kata lagi ngapain? Enggak ada kerjaan, ada banyak kerjaan. Atau membantu orang lain, ya. Atau yang terkait dengan dunia, enggak sia-sia, bahkan menghasilkan keuntungan, berdagangkah, kemudian bekerja apapun jenis pekerjaan, ya, yang penting halal, baik dia sebagai karyawan, baik dia sebagai mungkin beternakkah, bercocok tanamkah, ya, dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan. Wa anna lisanahu syabakathu yuqaddar ala ayaqtanis ayastad biha al-hurul ain, ya. Yani intinya bahwa ketika dia memperbaiki keadaannya, ucapannya, perbuatannya, maka sejauh itu pula dia akan memperoleh keutamaan. Fa ihmaluhu wa tadi'uhu fi ma la ya'nihi khusranun mubin. Oleh karena itu dia menyia-nyiakannya. Ya, dia isi waktu-waktunya. Banyak kan ya mungkin remaja-remaja, mereka karena mungkin akal yang belum sempurna, ya, maunya ngumpul-ngumpul. Ketika ngumpul-ngumpul, apalagi pada main HP, jadi individualis masing-masing. Padahal ngumpul, tapi karena sudah di hadapan HP, jadi masing-masing. Dan mereka nggak bisa memanage waktu. Terus sampai malam, ada yang sampai menjelang pagi. Itu remaja-remaja seperti itu. Maka orang tua harus peduli, jangan sampai bodoh amat, biarin aja. Malah enakan dikasih HP, setelah itu kita tinggal bebas ngapain aja, ya. Sebagian orang yang bijak mengatakan, ihdar, hati-hatilah. Kalau kita tidak punya waktu mendidik anak, membimbing mereka, maka lingkungan punya waktu untuk merusak mereka. Jadi maksudnya adalah kalau kita bodoh amat, nggak sempat membimbing dan mengarahkan, ingat nanti anak-anak kita akan dibimbing dan diarahkan oleh lingkungan. Lingkungannya pada nggak benar, maka dia akan ke bawah, ya. Dan kalau sudah ke bawah, dia jadi anak yang durhaka, dia akan rasakan sendiri dunia dan akhiratnya dia akan dapatkan. Apa dunianya? Anaknya ngelawan. Apa dunianya? Anaknya nggak mau nurut. Apa dunianya? Anaknya nggak mau bantu.
Apa dunianya anaknya nyusahin, apa dunianya anaknya membuat dia kecewa, dia akan rasakan. Akhiratnya bisa dipisahkan. Ya, tapi kalau anaknya soleh karena dia mendidik, dia akan dapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Dunianya anaknya peduli sama dia, apalagi ketika telah lanjut usia, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah pensiun, sudah harusnya istirahat. Nah, anaknya akan mikirkan, ya, dari kejauhan meskipun jauh, dia akan tanya kabarnya. Setelah itu apa? Nanya apa yang bisa dibantu. Dia tidak lupa menafkahi ketika dia punya kelebihan harta, karena dia tahu itu termasuk berbakti kepada orang tua, ditransfer. Dia tinggal santai di rumah, menikmati hari-hari tua istilahnya. Kemudian anaknya mengunjunginya, anaknya membanggakannya karena berprestasi, anaknya nurut, ya, dunianya dia peroleh. Anaknya mendoakannya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Di akhiratnya akan berkumpul bersama. Tinggal kita pilih aja. Mau bodoh amat, kita nggak mau ngurusin, udah kasih HP, kita sibuk sendiri-sendiri aja. Enak sih memang di awal. Maksudnya kita udah nyaman. Anak anteng terus, udah biarin aja lah. Mereka mau kumpul-kumpul sampai sama temennya berjam-jam, nongkrong-nongkrong, ya, main HP. Kita nggak suruh, kita nggak larang, kita nggak arahkan, nggak apa-apa. Capek soalnya pulang kerja capek. Ya, tapi lihat, ya, nanti kita akan rasakan. Ya, anak membuat kita mengecewakan kita. Ya, nggak mau nurut, susah diatur, kemudian juga nggak mau meringankan beban kita. Ya. Kemudian ketika kita sudah mungkin pensiun misalnya, mereka nggak mau bantu, malah tambah ngebebanin, minta lagi, ya. Kemudian juga nggak mau, misalnya kalau misalnya masih gabung sama kita, nggak mau bantu orang tua yang nyuci kita, yang menyiapkan kebutuhan kita, ya. Padahal kita sudah lemah. Nah, ini harus merasakan. Yaitu salah akibat dia. Kenapa dia nggak mendidiknya, gitu. Maka harus peduli. Kemudian sebagian ulama berkata, Al Hasan Al Basri berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah jadikan dia sibuk dengan hal yang tidak berguna. Hati-hati. Apa maksudnya? Sibuk untuk yang sia-sia. Ya. Main berjam-jam. Main game berjam-jam. Ngumpul-ngumpul berjam-jam. Enggak ada waktu untuk ngaji, enggak ada waktu untuk baca Quran, kurang waktu untuk sholat sunnah, ya, untuk berzikir, ya. Nah, ini tanda Allah meninggalkannya, berpaling daripadanya. Wah, kan rugi kalau seperti itu, nggak dibimbing. Imbasnya ketika kita sibuk dengan hal yang tidak berguna, kata Malik bin Dinar, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, ketika engkau melihat hatimu kok keras, wa dha'fan fi badanik, badanmu kok lemah, kurang semangat, wa hirmanan fi rizkik, dan engkau kurang mendapatkan rezeki, fa'lam, ketahuilah annaka qad takallamta fi ma la ya'nik, ini karena engkau menyibukkan diri dengan hal yang tidak berguna. Hatinya jadi keras, badan jadi lemah beribadah, dan rezeki agak seret. Nah, itu diantaranya akibat menyibukkan diri dengan yang tidak berguna, ya. Ada di sini masih ada kisah-kisah sedikit, cuma saya percepat saja. Kita mungkin satu hadis saja, setelah itu kita tanya jawab supaya semakin banyak faedah. Ada perkataan kepada Luqman, ma balagha bika ma nara, apa yang membuat engkau bisa sampai memperoleh derajat yang tinggi wahai Luqman?
Ya, ini sampai disebut namanya dalam Al-Qur'an. Ya. Ada surat khusus namanya Luqman. Dan ada kisah menerangkan tentang Luqman mendidik anaknya. Kata beliau, sidqul hadis. Itu karena saya kalau bicara jujur. Wa adaul amanah, dan saya menunaikan amanah, tugas yang dibebankan kepada saya. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'nini. Saya meninggalkan hal yang tidak berguna. Sehingga isinya terus berfaedah. Ya. Imam Syafi'i berkata, "Thalathatun tazidu fil aql." Ada 3 yang membuat akal semakin cerdas. Ya. Mujalasatul ulama, duduk bareng bersama ahli ilmu. Karena kalau duduknya barengnya sama orang-orang yang bukan ahli ilmu, yang ada sama-sama bodohnya. Yang kedua, mujalatus sholihin, duduk bergaul bersama dengan orang-orang soleh, akan kebawa. Ngelihat temannya rajin salat sunnah, ikut kebawa. Ngelihat temannya rajin baca Al-Quran, jadi rajin baca Quran. Lihat temannya puasa sunnah, saya coba perbaiki, saya kok kayaknya hampir jarang banget puasa sunnah. Nah, gitu. Ngelihat temannya soleh, ucapannya baik, lembut, akan kebawa, gitu ya. Maka ini semakin memperbaiki akal dan memperbaiki akhlak. Bergaul dengan ulama memperbaiki akal, maksudnya mencerdaskan akal. Bergaul dengan orang-orang soleh memperbaiki akhlaknya. Wa tarkul kalam fi ma la ya'ni, dan meninggalkan ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Sehingga dia terus berpikir, mengasah terus akalnya. Ini kira-kira apa manfaatnya kalau saya melakukan ini? Ya. Oh, ada manfaatnya, dikasih tahu manfaatnya begini. Oh, baik, saya kerjakan. Gitu. Nah, ini semakin cerdas dia. Ya. Kata Imam Syafi'i juga, man arada ayyunawwirallahu qalbah falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Siapa yang ingin Allah menyinari hatinya, punya cahaya di hatinya, maka tinggalkanlah hal yang tidak berguna. Gitu ya. Dan seterusnya. Saya kira ini banyak perkataan para ulama terkait dengan keutamaan meninggalkan hal yang tidak berguna. Ada sedikit pelengkap di sini. Wattadakhul fi syu'unil ghair lahu ahwal. Bolehkah kita ikut campur sama urusan orang lain? Gitu ya. Di sini ada pembahasannya ini. Ada beberapa keadaan, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Ikut campur. Nah, itu asalnya kesannya itu ikut campur terhadap urusan orang lain. Wah, ini nggak baik, gitu ya. Tapi tergantung keadaan. Ya. Kalau kita ikut campur terhadap urusan orang lain dalam arti litagiril mungkar, ya, untuk menghilangkan kemungkaran yang ada, ya, dan dia mampu dengan ikut campur memberikan saran, masukan, mengarahkan, membimbing, maka ini wajib. Ya. Ada orang yang tadi ngumpul-ngumpul, ya, ngobrol berjam-jam, waktunya sholat terus. Ya, kata alasannya saya lagi ini penting banget, urusan penting. Kita masuk ke mereka. Mohon maaf, bukannya saya ikut campur, cuma kan sudah tiba waktu sholat. Apa enggak sebaiknya kita sholat dulu? Insya Allah kalau kita sholat, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang menimpa kita. Nah, ini ikut campur yang wajib, yang bagus malah ya, kayak gitu ya. Karena sudah tiba waktu sholat masih aja ngobrol, bahas masalah, gitu ya. Nah, ini ikut campur yang bagus. Yang kedua, ikut campur yang sunnah, ya. At-tadakhul li tahsini wadi'ahika fi tariqah kalamihi mathalan. Yakni kita ikut campur untuk mengarahkan yang lebih baik. Jadi pada ngobrol-ngobrol masalah apa nih, lagi yang terbaik nih buat masyarakat kita gimana nih. Maka dia masih ikut campur. Mohon maaf nih, saya bukannya ikut campur, tapi saya mungkin ada sedikit saran, ada masukan, ya mudah-mudahan ini ya bisa dipertimbangkan. Misalnya kita berikan saran, kita berikan masukan. Nah, ini bagus. Oh iya juga ya, betul-betul. Kalau gitu nanti kita coba kita arahkan masyarakat misalnya supaya ikut campur yang bagus.
sunnah. Dan bisa juga yang mubah, ya, ikut nyampur nanya tentang keadaan seseorang. Gimana dia, udah berangkat belum? Katanya mau berangkat hari ini, pergi keluar kota. Nah ini biarin aja urusan dia, ngapain nanya yang nggak jelas. Maksudnya emang apa urusannya gitu. Nggak ada keperluan apa-apa, namanya ikut campur yang mubah saja, ya boleh saja nanya kayak gitu. Wa yakunu makruhan, dan bisa jadi makruh, ya, ketika ikut campur atau bertanya kepada seseorang yang kalau dijawab itu jadi nggak enak, ya. Aduh, sebenarnya saya nggak mau ngasih tahu, tapi dia nanya lagi. Nah, itu orang kita bisa tahu ini masalah kalau kita tanya bikin dia nggak enak nggak ya jawabnya. Dia itu kadang-kadang ada orang yang ketika kita ditanya sesuatu, ketika kita nanya ke dia nggak mau menjawab secara rinci karena mungkin ada aib, ada kekurangan. Gimana kondisi rumah tangga kayak gitu? Oh, ini kan masalah yang aduh, ya kan, misalnya dia lagi ada problem, tapi dia nggak mau menyiarkan. Dia ingin itu masalah pribadi, ya sudah, jangan dibahas di luar. Tapi ini malah dia nanya, gimana rumah tangga antum? Nah ini kan, ini orang, aduh, saya jadi gimana? Maksudnya jadi nggak enak dia menjawabnya. Nah ini jangan, makruh seperti ini. Dan bisa menjadi haram kalau ikut campur dalam arti tajasus. Tajasus ini mata-matain. Oh, saya mau tahu nih rumah tangga dia kayak gimana sih. Saya mau tahu dia nih cacat celaknya di mana sih. Nah, dia mata-matain, nanya-nanya sana sini orang-orang sekitaran dia. Tahu nggak dia tuh gimana sih? Oh dia tuh gini-gini, oh gitu. Dikumpulin berita tentang si fulan. Nah ini haram tajasus. Wala tajassasu kata Allah. Dan jangan kalian tajasus memata-matai. Ya. Jadi ini rincian dari hukum ikut campur dengan urusan orang lain. Ya, baik, sampai sini mungkin yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa difahami ya dari hadis ini. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau tanya supaya ada faedah lain yang kita peroleh dari adanya tanya jawab gitu. Dan ada interaksi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena kalau saya tambahkan hadis lagi panjang waktunya, nanti mendingan kita ada interaksi dengan tanya jawab supaya nggak ngantuk. Silahkan, nggak apa-apa mungkin di luar materi, cuma bagus. Ya silahkan. Betul. Betul. Dimakamkan di Rusia, apa benar itu makamnya ada di Rusia? Oh iya. Ya dapat kabar ya di wilayah sana, maksudnya wallahu alam pastinya ya, hanya sebagian ada yang menyebutkan ini makam Imam Bukhari, cuma pastinya wallahu alam kita nggak tahu secara persis gitu, pastinya di Rusia kah atau di wilayah mana di sana. Hanya ada orang yang mengatakan sama seperti orang-orang, sebagian ada yang menyebut ini makam Nabi Hud, ini makam Nabi Soleh, ini makam, ya itu karena kita orang belakangan, kita juga nggak hadir di zaman itu, ya maka ya hanya mungkin anggapan yang bisa benar bisa salah, ya mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu cukup ini. Kalau nggak ada ya sudah. Kita agak majukan jadinya. Cuma tadinya kalau saya banyakin khawatir jenuh karena nggak ada interaksi, makanya saya cukuplah satu hadis, setelah itu kita ada tanya jawab. Ya mungkin di sela-sela tanya jawab ada hal-hal yang baru yang kita peroleh gitu.
Baik, mungkin karena awal perdana kita mungkin gak usah lama-lama lah ya. Cukup saya kira materi hadis arba'in, hadis ke-12 ya, terkait dengan bahwa tanda keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal yang tidak berguna, di mana hadis ini mengajarkan kita agar kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan bahwa keislaman dan keimanan seseorang berbeda-beda. Ya, semakin dia mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat, semakin bagus keislaman dan keimanannya. Sampai di sini yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.